hangat sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa sahabat Satu Pena di program Ngobrol Bareng Penulis. Persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal para penulis, para pencipta, dan mereka yang menghasilkan karya dari buah pikiran mereka. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang perempuan luar biasa dengan segudang karyanya yang inspiratif dan juga perjuangannya di dunia literasi. Boleh dicolok dong Abang John, siapa sih tamu kita? Ya, Amel, saya setuju bahwa tamu kita ini luar biasa, istimewa ya. Saya sebutkan istimewanya, beliau itu cuma tamat SD ya, tapi menulis sangat produktif, bahkan pernah masa dalam 3 tahun dia menulis 28 buku. Nanti kita tanyakan pastinya ya. Dan perjalanannya sampai sekarang itu babysitter. Namanya Masya Firdaus. Selamat sore, Masya. Selamat sore, Pak. Apa kabar, Ibu? Saya manggilnya apa sih, Ibu? Mbak aja ya? Siapa aja, Mbak, siapa aja. Mudah, Bang John. Nama nggak apa-apa. Apa kabar, Mbak Masya? Alhamdulillah baik. Ini anak atau apa? Anak asuh, posisi saya masih jadi pengasuh juga. Oh, orang asuh sambil bekerja ini ya. Ada berapa anak asuh yang dirawat, dididik, apa namanya, diasuh? Ada 2, yang satu kelas 4 SD 10 tahun, ini 5 tahun TKB. Oh, 5 tahun. Dan setiap hari di sini. Ini di rumah Ibu asuh, di rumah Mbak Masya atau? Lah istilahnya. Majikan. Oh, di Jalan SMP 14 itu ya? Namanya siapa, Dek? Seru ya. Kak Masya, boleh dong, aku penasaran banget. Ini sambil ngurus mengasuh anak gitu ya. Terus tiba-tiba sih, pasti ada perjalanannya menemukan kecintaannya pada dunia tulis-menulis. Boleh dong diceritain? Iya. Sebenarnya berawal dari dulu juga saya sebenarnya emang nggak ada cita-cita untuk jadi penulis ya. Cita saya memang pengen jadi guru ngaji aja gitu. Terus karena saya nggak sekolah, jadi kan saya dulu ngasuh omnya dia aku asuh. Sepupu namanya. Dari setahun sekarang sudah punya anak gitu. Terus pertama itu kan sekolah TK ya, karena saya pokoknya prinsip pulang merantau ke Jakarta, pulang harus punya bisa ngajar TPQ di rumah gitu, prinsipnya gitu, walaupun saya nggak sekolah formal. Jadi buku TK anak asuh saya fotokopi semua. Saya jilid-jilid itu kecil-kecil, doa-doa kecil, doa awal semua. Jadi saya udah beli ikro lah, pokoknya di rumah udah biar komplit ya. Terus udah gitu. Udah di fotokopi. Terus punya teman saya di madrasah juga yang sanawiyah, saya fotokopi semua. Dari buku fikihnya, buku semua yang di sanawiyah, yang aliyah juga saya fotokopi semua. Dan saya di luar saya baru beli kitab-kitab yang besar kayak pokoknya terjemahan kitab kuning deh yang tebal-tebal gitu, bisa ratusan halaman gitu. Itu sejak kapan itu? Itu dari sejak 1990. Oh ya. Waktu itu Mbak Masya udah bekerja juga ya sebagai babysitter? Iya, udah bekerja juga. Di Jakarta. Saya kalau ketemu di FB, Mbak gitu. Katanya ketemu kan ya iya gitu. Kata anak asuhnya pada ketemu di FB. Kak Masya, aku mau mundur dikit dong. Kak Masya itu kan berarti lahir di Cilacap ya?
Iya. di 9 Maret 1973, terus sempat sekolah SD waktu itu. Iya. Nah, akhirnya nggak melanjutkan setelah SD itu. Enggak, langsung saya kerja. Itu sebenarnya saya nggak mau. Ya, karena ya sayang. Ya. Jadi karena ada kebiasaan di kampung sekolah SD harus kerja kan. Jadi saya nggak main HP lagi pakai dulu sayang. Oke, jadi habis SD langsung merantau ke Jakarta atau gimana tuh Kak Masya? Iya ya. Dari SD langsung merantau ke Jakarta setelah lulus atau bagaimana? Oh, pertamanya saya di Bandung tuh, di Bandung. Zaman dulu juga kayak orang-orang Islam belum banyak yang kaya, rata-rata orang Cina kan ya. Jadi Gimana ini? Maksudnya di kayaknya belum Cilacap? banyak deh orang Islam yang kayak masih banyak kan orang-orang Cina gitu. Saya bilang ngasuh anak masih bayi gitu, udah gitu anak aslinya punya piaraan anjing ya, harus digendong juga anjing. Saya gendong. Ya. SD-nya di Cilacap. Iya. Cilacap itu kan dekat ini ya, di selatan dekat Nusa Kambangan ya? Ya saya posisinya dekat Gandrung, daerah Gandrung itu ya, Sidarja, Gandrung gitu. Itu memang di ketika itu orang-orang teman-temannya Mbak Masya memang sekolahnya cuma sampai SD atau Ya ada yang lain sampai SMP juga. Kalau SMA tuh 1-2, apalagi yang ada juga sih yang masuk kuliah ya. Itu pun 1-2 kayaknya sekarang-kadang tuh nggak jadi orang, itu masih malah jadi jaga toko. Yang satu ada berkasih itu jadi dokter. Kayak di Sugihan. Jadi pada umumnya di sana tamatan SD, apalagi perempuan ya. Kalau laki-laki bisa SMP. Iya. Emang nggak ada keinginan melanjutkan sekolah waktu itu, Mas? Saya tuh pengen banget, justru gitu. Saya kan di novel pernah cerita gitu. Kalau bapak saya emang udah keras tutup banget. Pokoknya kamu harus kerja, dapat duit. Tetangga saya kan tuh udah nyantri kalong, udah sanawiyah juga. Lah kan sejak bapak gitu, saya dalam novel benar-benar begitu saya gitu, Pak. Tuh kan kita nggarap sawah lebih banyak daripada rumah depan situ loh Pak. Kok bisa ya menyekolahkan anak, bisa juga bisa itu nyantri juga, kok kita nggak bisa sih Pak? Bapak saya marah banget. Jangan samain saya sama orang gitu. Kita ya kita gitu. Ya indah gitu. Jadi menurut Mbak Masya, kenapa bapaknya tidak mau menyekolahkan? Ya karena rata-rata ya kebanyakan orang kalau sudah selesai, kebanyakan yang sekolah itu jarang. Rata-rata ya kamu ibaratnya lulus SD udah jadi aset. Jadi aset keluarga ya. Jadi untuk menopang nambah kekurangan hidup keluarga, rata-rata begitu. Sekolah SD saya semua kemarin sempat reunian berapa orang ya begitu, dari cuman SD, ada yang jadi TKW pulang, pertemuan kemarin. Yang jadi penulis berapa orang? Kayaknya nggak ada. Yang sekelas itu masih barengan saya. Yang itu tuh yang dokter jadi penulis tapi karena dia Arab, modelnya kayak penulis Arab gitu, kayak penerjemahan kayak sara-sara gitu ya, sara-sara terjemahan kitab kuning itu biasanya. Kitab kuning. Jadi dia orang Cilacap sama dengan tetangga. Sekarang masih komunikasi. Sering komunikasi. Cowok dia juga beli buku saya, baca karya-karya saya juga. Mantap. Terus waktu tamat SD ngapain, Mbak Masya? Saya langsung ke Bandung itu, diajak kakak saya nggak mau dipaksa. Ya, mau nggak mau harus jalanin. Berarti usia berapa itu Masya? Usia saya ya sekitar 12,5 kali ya, enggak 13 lah rata-rata di antara di situ begitu. Itu berarti pekerjaan pertamanya ini membantu di rumah orang juga, ngasuh. Orang Cina itu ngasuh bayi masih baru loher. Jadi dia punya usaha konveksi ya. Terus jadi kalau sambil gendong bayi, terus naruh barang-barang dari mall-mall, kan banyak swalayan-swalayan itu di dekat alun-alun itu kan banyak swalayan di situ. Jadi dari toko ke toko
terus bed cover juga, kan usahanya orang Cina itu. Berapa lama di Bandung? Di Bandung sempet nggak sampai setahun, saya nggak betah pulang disuruh kerja lagi. Apa? Kenapa nggak betah? Kenapa nggak betah di Bandung? Bandung kan enak udaranya ya. Ya, gitu karena saya kan situasi saat itu saya lagi demen-demennya lagi giat-giatnya belajar Al-Quran ya, menghatamkan Al-Quran. Saya harus khatam nih, sering marah-marah sama temen itu. Di novel pertama aku tulis. Terus saya nggak mau, ya udah kamu kerja cari, maksudnya nggak sama kakaknya, sama orang lain. Kerja kedua di daerah ini apa namanya, pabrik yang legal, nggak belum izin sama pemerintah. Ilegal Ya. Jadi di situ ya semua karyawan di ibaratnya disembunyikan lah, kecuali ada penjarahan tuh disembunyikan di pabrik yang gelap gitu. Suatu saat yang udah menjelang saya hampir setahun itu benar-benar ketahuan, kita digiring tuh, dikirain tuh yang ketok-ketok, dikirain yang punya pabrik itu, nggak taunya yang penjara itu saling tembak-tembak sambil menodong pistol. Serem amat itu. Mas Taylor, nah ini dia pabrik ya, ternyata ya ini nggak izin gitu. Kan tadinya jadi istilah gudang, jadi kayak rumah sebelah, padahal itu dalamnya pabrik kayak sikat gigi. Itu di Bandung juga? Itu di Bandung juga? Di Bandung. Di Jakarta apa di mana? Oh, jadi setelah pulang ke Cilacap, kemudian kerja lagi nih di Jakarta? Di Pademangan. Jakarta Utara ya? Iya. Itu sampai tembak-tembakan? Iya, saking keselnya sih yang punya perempuannya tuh, yang punya itu kekeh. Kenapa kok sampai ketahuan gitu? Iya, marah banget gitu. Terus untung kamu perempuan gitu, kalau bukan perempuan udah saya tembak. Emang tiap hari begitu, Mbak Masya? Iya, begitu. Ada 2 orang dia, anak asuhnya, dan berantem mulu. Rebutan HP terus yang kecil loh. Kalau saya lagi ngetik tuh sampai pecah karena berebut HP saya, sampai layarnya sering pecah tuh. Kadang sampai naskah saya hilang tuh, si Unyil yang kecil. Saya sampai nangis-nangis seharian, naskahnya hilang. Saya Allahu Akbar, untung ada ini grup besar Alenia yang dipimpin oleh Pak Cahyadi. Nggak taunya naskah saya di sana tuh penuh padat, alhamdulillah, jadi bisa diambil lagi, walaupun mentar harus ngedit lagi. Iya. Jadi setelah tembak-tembakan itu Mbak Masya masih bekerja di situ? Justru saya ketakutan saat itu. Besok saya langsung kabur, langsung izin pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Tadi posisi saya juga, bapak saya biasa kan orang kampung, kalau itu bapaknya ke situ ambil duit berapa bulan. Jadi posisi saya di situ ya baru berikan duit karena udah diambil uangnya sama orang tua saya, bapak saya. Pulang udah gitu, ada tetangga saya cari orang tuh masih. Jadi dia bener-bener orang pinter lah, selalu juara. Udah gitu dia lagi kerja di bank, suami istri kerja di bank, tapi posisinya masih dalam keadaan training. Jadi di situ saya cuma nemenin aja. Jadi pagi kan bapak ibunya pada sarapan kue. Jadi pulang kadang dapat dari kantor. Jadi saya masak cuma buat sendiri aja. Di situ saya kenal di Cililitan ini tahun 1990 ya. Di situ pas awal saya di Cililitan ini. Jadi pekerjaan ketiga setelah dari Bandung di Pademangan langsung ke Cililitan ini? Cililitan ikut tetangga ya, Mas, saudara jauh memang. Nah di sini kan saya posisi masih pengantin baru, kerjaan belum banyak, saya bebas. Jadi siang saya di madrasah, malam di pengajian, ikut kegiatan gitu selama 3 tahun juga.
udah lama kelamaan karena mereka tuh udah pada naik jabatan, pindah ke Pondok Indah, udah banyak sekarang, udah kaya, udah babysitter udah banyak, sopir, security. Tapi saya kayak enakan di sini daripada di sana karena saya udah banyak teman-teman di sini. Oh, bisa milih ya? Kalau milih Iya. enak di sana dong, Pondok Indah ada kolam renang kan? Tapi saya nggak bisa belajar yang ada di Celilitan ini. Teman-teman saya nggak banyak kayak di sana, nggak bebas. Oke. Berarti sejak 90-an di Cililitan, Kak Masya. Iya. Oke. Sejak saat itu profesi yang digeluti berarti babysitter terus. Iya, ngasuh anak aja, ngasuh nenek jompo juga. Terus kan posisi saya harus cari kerja lagi sendiri dong karena saya nggak ikut ke Pondok Indah. Jadi saya persyaratan saya kerja tapi saya boleh ngaji ya gitu. Aku punya persyaratan gitu. Diperbolehkan ya udah gitu. Jadi kalau ada hari tertentu juga ada organisasi kayak alumni tuh karisma di situ tuh dulu madrasahnya masih bilik jelek gitu ya. Jadi kita berinisiatif gitu pada minta dana ke warga gitu, pakai proposal. Kok nggak dapetnya dikit-dikit gitu ya. Lama kelamaan akhirnya kata ustadznya yaudah undang alumni aja gitu. Undang alumni, udah kumpul ya ada 100 kali alumni udah pada ada yang kerja yang hebat, yang luar biasa gitu. Tapi lama-lamaan juga minta sumbangan ya kok dikit gitu, nggak ada bikin apa-apa juga. Gimana cara yang mancing gitu ya? Saya punya kan bikin kalender banyak, saya borong gaji sebulan, saya beli semua untuk kalender, enggak saya bagi-bagi. Anggap aja nih hamba Allah gitu, ada yang mau ini gitu, saya kayak dari pas di situ kayak sumbangan mengalir. Oh, mesti dipancing dulu ya dengan beli banyak. Gitu. Harus dipancing-pancing dulu. Tadi ya sempat kecewa juga sih. Ya Allah, pada keren-keren, ganteng-ganteng. Kadang saya ngasih kotak cuma berapa 2.000, 3.000 dapat dikit. Padahal itu bangunan benar-benar masih nol ya, Mas. Namanya bilik-bilik kan perlu bangunan yang banyak gitu. Perlu dana banyak. Nggak taunya salah satu alumni situ masih saudara masih sama Habibie itu yang bikin ngebosin banyak, jadi lantai 2 terus semuanya baru, alhamdulillah. Habibie mana nih? Habibie yang itu yang punya presiden. Apa? Presiden, Habibie. Oh, jadi istrinya kakaknya masih saudaranya, jadi kan masih bau-bau bisa nyumbang-nyumbang gitu. Di situ sumbangan jadi banyak. Berarti aksi sosialnya Kak Masya ini ya, aktivitas sosialnya tuh getol memang sudah dari lama ya? Iya, dari umur 17-an lah. Sekarang umurnya berapa? 51. 21. 51. Oh, 51. Masih muda wajahnya. Wah, tua. Nah, kita kembali ke ini, ke bagaimana Mbak Masya itu berkenalan dengan tulis-menulis ya? Iya. Kalau itu saya sih dulunya belum ya, masih jauh. Saya masih suka baca-baca gitu, masih beli langganan majalah gitu, majalah Hidayah gitu. Kalau senang baca itu dari mana? Senang baca kan biasanya kalau sekolah kita nggak tinggi, kita nggak senang baca, tapi Mbak Masya senang baca. Dari mana kebiasaan senang baca itu? Awalnya sih kalau di kampung belum suka baca karena sukanya cuma baca Al-Quran ya, sukanya karena saling berpacu lah, pengen buru-buru. Ya pas yang kenal di madrasah itu, di situ kan teman-temannya banyak, rata-rata pada terpelajar, apalagi di organisasi kebanyakan orangnya kuliah lah. Di situ saya merasa terpacu, di Allah kok cuman SD, biar saya SD saya juga harus bisa dong bercampur baur sama mereka dengan cara ya gitu. Ini masih di Cilacap ceritanya nih ya? Enggak. Masih di kampung ya? Ceritanya apa di Jakarta? Ceritanya udah di Jakarta itu, di kampung justru saya masalah membaca buku tuh masih nol, nggak ada nggak hobi gitu lah. Oke. Pas hobinya itu karena
maksudnya sama teman-teman pengajian itu rata-rata kalau di kota emang ngaji juga, sekolah juga, kuliah juga kan. Itu yang bikin saya ngiri gitu, kayak cemburu sosial juga dulu sempat. Terus siapa yang Ya, rasa irinya jadi membuat terpacu ya, Kak Masya. Iya. Udah gitu awal-awalnya saya pernah beli-beli sih buku itu Putri Rasulullah, terus yang lama-lama saya buku sufi. Kalau buku sufi kan ibaratnya kayaknya terlalu untuk bikin kita kuat loh. Walaupun kita punya duit sedikit, kita bisa terasa tegar dan kuat ya Mas. Kalau di sufi-sufi makanya saya demen itu beli buku yang sufi yang tebel dulu. Ibaratnya makan buncis satu bisa ya. Jadi ngacanya di situ aja, walaupun kita punya segini kan, kita nggak terlalu berlebihan, ingin yang terlalu berlebihan gitu. Kata orang kan, kamu punya duit segini gini, katanya saya bodoh, terlalu bodoh gitu. Betah di daerah celilitan yang gajinya kecil, kenapa nggak di pondok yang daerah-daerah elit yang kerjanya kamu bisa beli apa keinginan kamu, emas atau baju mewah, bisa beli motor, bisa beli rumah, bikin rumah, beli sawah gitu. Rata-rata di kampung saya tuh pulang pada dapat begitu. Kalau saya beda, dapatnya buku. Buku. Memang kalau baca buku, Mbak Masya merasa bagaimana kok sukanya buku? Rasa senang, kuat ya. Apalagi kalau tentang tentang Imam Mazhab Hanafi itu ya, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Ya itu kan orang-orang yang benar-benar hebat ya gitu. Ya, di penderitaannya lebih hebat dong. Jadi ngukur penderitaan sederita apapun di dunia ini, saya sebelum seberapa daripada mereka gitu. Jadi ngukurnya di situ. Makanya kita kuat hidup di rantau gitu. Jadi Mbak Masya ini nggak tergiur dengan sepeda motor, dengan televisi, dengan baju mewah gitu. Ya, sebenarnya kalau untuk ukuran manusia normal ya. Jadi yang saya utamakan ya untuk beli buku dulu. Gitu. Jadi setiap gajian tuh pasti Mbak Masya dulu beli buku. Iya, itu Kalibata. Kadang-kadang kalau gaji dulu juga saya kecil ya, cuman dulu awal-awal di sini kan cuma 30.000. Kadang cuma buat bulanan beli jajan habis. Kan sempat pas kerja di tetangga saya, pulang setahun tuh saya seperak pun nggak bawa uang. Bapak saya marah, kamu kerja nggak dibayar. Nah, namanya posisi orang kampung kan, namanya kerja bukan nggak dibayar Pak, saya kerja dibayar tapi saya buat belajar gitu. Dia nggak percaya. Itu yang bikin ya Allah, jadi saya jadi bikin jelek majikan saya dong, padahal saya yang salah menentang kemauan Bapak, harusnya punya uang gitu. Padahal habis di buku ya. Kak Masya, aku tuh punya teringat dengan cerita Kak Masya tuh dengan ibuku. Ibuku juga lulusan SD, tapi keinginan untuk sekolahnya tuh tinggi sekali. Karena ada penyakit ya, jadi nggak diizinkan untuk sekolah. Cuma yang terjadi adalah mamaku lagi baca, rajin mengaji seperti Kak Masya, tapi jatuhnya minder gitu Kak Masya. Jadi ketika untuk bergaul di lingkungan sosial minder. Kak Masya sendiri kok punya kepercayaan diri yang tinggi gitu loh. Saya baca, saya coba nulis gitu. Gimana Kak Masya? Ya nggak tahu juga. Majikan saya juga, lu gila lo gitu, modal tembok katanya, bukan tembok. Apalagi kalau ada event-event saya suka dimarahin majikan saya, kan belum gajian gitu, DL-nya udah cepat belum. Ini nih waktu itu kan ada event pas sama ini yang calon presiden Pranowo siapa ya, Ganjar Pranowo ya. Aku pengen nulis sama beliau, uang saya belum gajian, tolong pinjam. Jadi kalau buat tulis-nulis tuh kayak kesel, marah-marah gitu. Tapi kalau buat orang tua cepat ya. Tuh nggak meyakinkan orang jadi penulis nggak banyak. Sekarang sama Pak Nowo, besok komentar sama pejabat apa lagi kata dia, terus tolong dong please gitu. Ntar aku laporin loh, kita kan pengen hidup maju, nggak didukung, biarin ntar laporin. Aku takutin gitu kan, majikan suka gitu. Ketawa, tadi bercanda gitu. Iya nih. Kak Masya, kalau pertama kali menulis itu ingat nggak Kak? Momennya tuh apa dan apa yang ditulis? Oh iya, itu karena saya kan
kayak bapak saya kan animisme, jadi kayak pengen itu perjuangan mempertahankan akidah gitu. Gitu. Berat ya tulisannya ya. Tapi pas nulis kayaknya terlalu kagak ada diksi, kagak ada apa. Terus aku punya temen kayak orang Jombang, Mbak gitu. Walaupun sejelek-jeleknya orang tua, sejahat orang tua, jangan dong nulis begitu gitu. Jadi diksi jadi kayak non fiksi gitu. Iya ya gitu. Iya deh enggak jadi deh gitu. Saya takut kan. Iya maksud sejahat orang harus tutupin, tapi itu orang tua kita nggak boleh begitu gitu. Iya Mas. Terus besoknya tuh udah 20 halaman, itu juga saya masih bingung. Dikasih tahu itu di sana ada ini apa jenis fitting gitu, berapa gitu. Tadinya saya tuh udah tergila kalau bilang 5 juta, ternyata udah saya udah gila, saya ngikut yang ibaratnya 100 perasaan itu udah mahal banget, 200 300. Pertama ngikut 800 gitu. Tadinya saya melengos pertama enggak, tapi dipikir-pikir bolehlah gitu lah, nyoba gitu, tapi berangsur itu. Pas ikut pertama itu ketagihan, jadi besoknya saya malah ikut yang 1.500.000, yang 4 juta, yang 7 juta. Rasanya tuh kayak orang kesurupan pengen belajar menulis, kayak padahal ya Allah, kamu kan masih berangsur teman-teman ke aku. Biarin, makanya saya sama coachnya tuh ini apa, mohon coach. Kemarin kan saya udah ikut 4 juta ya. Tapi saya pengen ini nih, pengen yang 7 juta. Tolong dong berangsur aja. Saya belaga kabur gitu di chat kan. Bener nih, serius gitu. Iya bener banget gitu. Akhirnya diizinin sih gitu. Tapi pas di pertengahan agak ini sih, agak berangsurnya agak menunda gitu, biasa gitu. Aku bebasin ya, kamu enggak, pokoknya saya nggak mau bebasin, saya mending nangis daripada bebasin coach gitu. Saya pengen berkah ilmunya, kayak kan ada alumni yang di sinus fitting di situ, kayaknya ilmunya udah jadi film horor di Antv itu udah banyak banget itu, karena dulu digratisin pun nggak mau sedikit pun walaupun dengan buku. Itu saya pengen ikutin kakak itu kelas apa, alumni itu pun sempat ketemu. Tapi kan nggak ada bedanya belajar gratis sama bayar. Kenapa iya nggak sih, ya nggak tahu deh ya, walaupun sampai sekarang ikut gratisan ya nggak tahu lah ya, namanya gratisan juga perlu diikutin, yang berbayar kayak bagi saya sih dua-duanya wajib sih. Tapi makanya di suatu saat kalau saya lagi jadi narasumber juga terang aja gitu kan, orang privat ya, idenya ngalir terus ya. Ya saya kasih gambaran deh. Saya dulu sebelum privat juga saya dapat 2 naskah itu, maksudnya kan masih reguler lah gitu. Kita nggak kudu privat juga bisa gitu. Kadang-kadang kan orang saling menyalahkan, susah nyari ide begini. Ya yang penting belajarnya yang giat gitu, dimanapun ada kelas saya selalu ngikut kan. Kadang-kadang sampai ngeblank tuh HP, sampai berapa 40 100-an itu saya hapus-hapusin. Ya kadang-kadang yang orang-orang pemula gitu, kalau baru belajar 1 guru 2 guru udah merasa aku nggak bisa. Kalau belajar kan kadang ratusan guru loh, kadang nggak harus 1 2 gitu, kadang masih banyak nyerah, saya nggak bisa karena tingkatnya kurang, saya bilang itu kalau lagi tanya jawab. Jadi total sudah berapa guru? Gak terhitung ya, kadang ada yang kelas-kelasnya dari awal-awal banyak yang aku habis saking ngeblanknya, ya ratusan lebih banyak. Dan berbayar semua? Enggak, yang gratis juga. Kelasnya TB tuh berkali-kali saya ikutin. Terus kelasnya ya pokoknya banyak ya yang enggak, pokoknya banyak yang saya ikutin. Nah sekarang Mbak Masa sudah merasa bisa menulis? Kayaknya masih belum juga sih, soalnya kan kayaknya yang berkualitas belum banget gitu. Masih dibilang abal-abal kali ya. Enggak lah, kan menulis ya. Dan buku pertama itu yang tentang ayah itu akhirnya nggak jadi terbit, nggak diselesaikan. Yang mimpi tertunda ini. Tentang ayahnya animisme yang itu bukunya yang ini.
Ini justru masih harmonis. Kalau ini yang masih harmonis. Ini yang kelewat ini nih. Udah terbit juga. Udah dijual. Yang Anak Langit dan Bumi, perasaan punya ayah dan punya mama kayak nggak punya anak, serasa kayak dibuang langit, kayak Anak Langit dan Bumi gitu. Tapi nggak pernah deket sama orang tua dari kecil, ibaratnya kan di rantau mulu. Udah gitu kalau pulang ibaratnya nanti dimarahin, ibaratnya kalau istirahat, ke orang touring kan pada seneng-seneng, kalau kita touringnya di kandang macan. Tetangga ngomelin. Bapak ibu ada kakak adik semuanya serbu kayak macan. Menarik. Jadi dijadikan novel itu Kak Masya. Ini di sini ya, maksudnya di kandang macan, touring di kandang macan, ada judul babnya di sini. Metafor ya. Jadi belajar menulis itu yang Mbak Masya ikuti itu apa saja? Belajar menulis ejaan, bacaan, tanda baca, kalimat, atau menuangkan? Saya langsung jadi kayak otodidak. Awalnya sih kayak otodidak gitu ya, walaupun saya jadi kayak kisah-kisah langsung sendiri aja kita tulis dari kecil, dari masa kecil, masa kerja. Jadi kalau ini masa kecil di kampung beneran, kalau ini masih masa pokoknya masih ibarat Jakarta gitu. Masa pendewasaan ini yang lindung. Kalau ini lagi emosional banget, posisi ini tuh posisi saya tuh tahun 2000 tuh bener tahun puncak emosi saya gitu deh. Di sini di buku sini judulnya ada. Apa pemantiknya itu? Apa pemantiknya? Apa pemantiknya emosi itu? Biasanya yang ditulis dengan emosi itu yang bagus justru ya. Kadang percintaannya gagal terus. Oh, ada soal percintaannya. Pak, di sini percintaan gagal saya banyak banget di sini. Di-spill sedikit. Diceritakan sedikit, Mbak Masya. Saya juga kayaknya dulu terlalu materialistis juga ya. Nggak ngaca diri gitu. Ya, anak majikan saya demenin, terus teman organisasi saya yang orang Arab juga saya demenin juga. Justru waktu itu tuh jadi semua panitia ini kita kan bagian humas tuh berapa pasang ya, kalau nggak salah 6 pasang itu jadi pasangan semua. Di antara cuma aku sama dia yang Arab doang yang nggak jadi karena ya posisinya beda sosial, status beda sosial. Itu mah takdir, bukan beda ini ya. Iya. Bukan beda sosial ya. Takdir, nggak ada yang salah kan dengan itu ya. Iya. Nah, terus dalam menulis itu ya, bagaimana caranya Kak Masya itu Mbak Masya menuliskannya? Apakah berdasarkan yang ingat atau bikin outline-nya dulu atau bagaimana caranya? Gaptek dulu HP aku. Awalnya saya masih gaptek. Kalau misalnya mau ini ngisi list tuh daftar, saya nggak bisa minta tolong dong, aku belum ngisi list nih gitu, saya minta tolong. Udah gitu mindahin ke FB juga belum bisa. Pakai itu pertama emang saya nggak lolos lagi yang kelasnya Pak Cahyadi, udah nulis emailnya di badan nggak bisa. Bener-bener nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Pas akhirnya nulisnya di FB, baru di FB. Itu menulisnya di HP bukan di komputer ya? Ya. Dari HP berarti ya? Ini dari HP. Emang saya nggak bisa laptop sama sekali, kan adik saya punya laptop. Iseng-iseng adik saya lagi keluar tuh. Saya buka-buka tuh. Terusan punya adik saya pada ngilang. Kenapa kok ya laptop saya kok isinya pada hilang. Saya diem, saya nggak tahu gitu. Udah kan di otak-atik sampai tengah malam, baru kembali tuh punya adik saya emailnya pada. Pas sudah selesai baru saya ngaku. Pas sudah ketemu tadi saya ngotak-atik, jangan gitu lagi yuk. Iya. Oke, Kak Masya, aku penasaran deh dengan ngasuh anak kayak gini kan riweh ya.
Iya. apalagi 2 anak masih kecil-kecil gitu ya. Itu gimana? Proses nulisnya tuh gimana? Sambil megang Tengah handphone malam juga kan saya, harusnya tengah sulit malam. ya. Tengah malam Oh, posisi dia lagi pada sekolah tuh, lagi khusus sekolah, kerjaan kan masih berantakan tuh, ngepel apa biasa betul kan ini juga ya. Oke, mm-mm. sementara ya untuk ide-ide yang apa, yang inti-inti saya tulis dulu loh. Ntar kalau yang nulis beneran baru nanti tengah malam. Kadang-kadang kasih kan nulis tuh sampai subuh. Kadang Mm-mm. kadang-kadang walaupun enggak itu ya saya paksain tuh, masih ada saya. Kadang-kadang udah sampai berapa halaman, saking ngantuknya saya paksain. Hilang semua. Sering begitu, kesel. Karena saking ya Allah, maksudnya biar biar cepet dapat gitu kan, cepet banyak, tapi malah jadi hilang, sering begitu. Tapi nggak kapok, besok begitu lagi, ngantuk dipaksain hilang lagi. Oh, Sering. karena lagi ini ya mengalir deras ya ide-idenya ya. Jadi sayang gitu, kadang sampai enak ya, nahan kan, namanya udah jam 12 lewat ke sana tuh kayaknya udah mual apa, buru-buru saya kayak wajib tuh ngopi, makan, nyemil tuh wajib tuh untuk biar kondisi kita fit gitu. Bertahan melek ya. Mm-mm. Itu saya baca itu di mana ya, di salah satu bukunya, Mbak Masha itu dalam 3 tahun menulis 28 judul buku ya. Mm-mm. Itu Itu yang betul. antologi kali ya? Iya, yang antologi. Event-event itu 28. antologi. Hah? Antologi, bukan buku sendiri. Bukan, kalau yang solonya mah paling cuman baru ini 8. Maksudnya udah baru mau 10. Kalau yang banyak kan antologi. Paling duet sama temennya puisi kedua orang, berapa orang itu. Paling sedikit berapa orang antologi? Duet. 2 orang ada. Duet 2 orang ada. Satu buku ditulis oleh 2 orang. Iya, ini sama orang Cirebon, Tohir. Udah kenal sebelumnya? Kenal di FB aja, di grup-grup gitu. Terus bagaimana tuh menulis duet tapi nggak kenal ya? Temanya bisa Ya, cocok kenapa nggak? ya kalau kita sesama penulis walaupun baru kenal 1 hari, perasaan kayak udah kenal lama gitu. Nggak tahu deh. Perasaan nggak tahu, perasaan gitu aja. Ya, koneksinya langsung dapat. Mm-mm. Biasanya apa sih Kak Masya yang dituliskan? Apa yang dirasakan sehari-hari, kisah percintaan, apalagi sih biasanya yang ide-idenya itu datangnya tuh dari mana sih? Ya karena buat itu kayak perjuangan hidup aja, biar kita lebih baik, itu kebanyakan itu kan kayak impian-impian gitu. Ibaratnya tadi penulis kan belum jadi penulis, jadi seolah-olah kalau dalam ending kita sudah menjadi penulis, sudah menjadi narasumber. Jadi penulis tapi bukunya udah mau 10 ya. Buku antologinya udah lebih dari 20 ya. Saya apa dong namanya Bang Jo? 55, belum ada yang belum datang 50. Jadi kalau lagi pas ulang tahun anak asuh saya tuh, saya kadoin buku cernak itu, antologi. Apalagi kalau misalnya perpustakaan minta, jadi majikan saya udah tahu, "Mbak, ada buku nggak?" Ada tuh kakak sama adik minta tuh satu-satu gitu, buku cernak saya kasih, udah gitu. Kalau ada ulang tahun saya buru-buru kasih juga. Itu dalam menulis ada penjualannya memenuhi ekspektasi Mbak Masha nggak? Kalau penjualan sih cuman dari teman ke teman aja. Teman kan banyak ya, dari satu grup aja bisa ratusan. Paling orang mana teman-teman deket di itu aja di grup, orang Palembang, orang Aceh, orang Padang, Solo, orang ya yang ada provinsi kayaknya ada semua, NTB, NTT. Jadi dijual di toko-toko buku gitu ya Kak Masya ya? Toko enggak, gitu aja, kadang pakai reseller, ada temen yang jadi reseller gitu. Kadang cetak 100 habis gitu, 100. Iya, lagi awal-awal ya 100 habis sih. Sekarang? Tapi belum sempet ulang lagi. Karena kalau itu kan habis modal gitu. Harusnya kalau habis itu kan harusnya ada ya, enggak. Belum ada lagi, ngumpulin lagi, mau menyetak lagi. Jadi intinya Mbak Masha ini menulis pengalaman pribadinya ya? Iya gitulah.
Ya Karena bentuknya cerpen. impian-impiannya yang impiannya pengen jadi guru ngaji tuh, lama-lama jadi berubah jadi penulis. Dalam bayangan Mbak Masya, tema apa yang ingin Mbak Masya ingin tulis? Yang kira-kira itu kalau jadi itu kayaknya senangnya luar biasa gitu ya. Apakah novel, apakah buku apa gitu? Novel. Ya novel ibaratnya kayak ibaratnya sih menembus keterbatasan itu. Kalau itu baru menembus keterbatasan itu baru di ini apa? Baru judul pengennya sih di yang buku ntar yang ke-10 pengennya menembus keterbatasan untuk mendobrak imajinasi. Berarti kan kita kemarin kayak terkurung kan di kampung. Jadi kan didobrak imajinasinya. Terus mimpi yang tertunda juga kita merasa beberapa tahun tertunda nggak belajar, sempat vakum gitu kan, tertunda gitu awal-awal. Terus tuh yang badai menyapu adab, sebenarnya kemarin pas di Buddha banyak yang itu sebenarnya nggak usah pakai badai, seharusnya itu apa jangan pakai adat, terusnya badai menyapu anak remaja. Sebenarnya itu adat, orang pada kebingungan dikiranya adat istiadat apa gitu. Ada di komplain pas di Buddha. Oh iya benar juga. Buku yang Mbak Masya tulis itu ada editornya nggak? Pasti, justru itu kadang saya kurang menguasai titik koma. Paling lucu di awal pertama gini, kok ditolak gitu, kenapa gitu. Nanti kalau anak sesama perempuan kadang ada rasa kasihan kali ya. Jadi tadi kalau yang anak laki jadi editor udah, ayo kita kerjain bareng ya. Kalau kerjain bareng saya bingung gimana caranya ya gitu. Udah akhirnya nyerah diganti editor perempuan ya bisa. Dia mengerti kekurangan saya. Dia memberitahu apa yang harus diperbaiki gitu, titik komanya. Iya. Huruf besar, huruf kecil. Iya. Kalau huruf besar, huruf kecil masih bisa lah. Biasanya saya tuh tipe-tipe, katanya saya kan terkenal jadi ratu tipe. Saking kalau nulis saking cepetnya jadi gini, jadi tipe-tipe. Jadi di banyak grup dibilang ratu tipe. Sertifikat aja pakai diembel-embelin Mbak tipe. Sampai ke sertifikat. Pak Masya, aku penasaran deh. Apakah dunia kepenulisan ini sudah memberikan manfaat ekonomi yang besar buat Kak Masya? Kalau buat ekonomi saya kayaknya belum ini, tapi kalau buat ketenangan kayak buat terapi itu saya udah manfaatnya udah bener-bener gitu, kayak plong, kayak mengeluarkan kotoran-kotoran pikiran tuh yang ada di meledak. Dulu saya seorangnya selalu emosian setelah menulis, perasaan kayak gimana ya, plong. Dikeluarkan semua isi kepala ya. Jadi tadi sama orang suka benci, sekarang berpikir balik lagi, oh enggak sekarang rasa-rasa kebencian orang berkurang gitu. Kenapa itu bisa begitu, Mbak Masya, bisa dijelasin nggak? Maksudnya, iya dulu mungkin ya karena saya juga nggak tahu ya, kok kenapa begini ya. Perasaan pas udah nulis kayak ngeplong aja ya. Lega gitu ya. Mungkin saya begini aja udah takdir Allah kali ya lah, jadi pembantu, jadi udah pulang ya entar pani lagi gitu, mungkin itu udah cukup kali gitu. Tapi kok Allah ngasih kelebihan lain ini, ya udah kita terima. Sebenarnya sih hidup menerima takdir apa adanya, jadi susah-susah emang dari awal, dari susah ya udah susah aja gitu. Tapi kebahagiaan di sini saya rasakan lebih ketenangan gitu, lebih nyaman gitu. Apalagi banyak di penulis, banyak komunitas yang bisa membimbing kita, apalagi di filsafat tuh kan kayaknya tentang sufi, tentang apa, tentang kesabaran tuh benar-benar dipelajari banget. Alhamdulillah ya, terima kasih ya Satu Pena tuh jadi memperkenalkan banyak komunitas lain ya, kayak sufi itu pada alhamdulillah ya Allah, benar-benar membimbing jiwa lah. Suka ikut itu, Mbak Masya, suka ikut diskusi Hati Pena yang hari Kamis? Kayaknya selalu ada deh, tapi beberapa minggu ini. Sertifikat saya banyak banget Satu Pena di aku selalu updatein.
nyimpen di di IG, nyimpen di IG biar buat kenang-kenangan gitu. Awal ikut yang ini apa ya? Yang pertama penjelajah dunia siapa tuh bedah buku itu? Oh, ini apa namanya? Helmi Yahya. Iya, itu pertama gitu. Helmi, kan? Sih tadinya saya juga kaget gitu. Awal saya ngikutin kok asik ya. Lama-lama dimasukin ke itu yang tentang info buat Zoom. Ya udah selalu ikut. Seneng banget rasanya. Berarti nggak asing dong dengan Amel ya? Mbak nggak asing ya? Pasti. Nah, dari semua karya Mbak Masha itu, yang mana yang paling Mbak Masha suka? Yang paling suka? Perasaan emang proses semuanya aku suka semua ya. Tapi untuk pendewasaan ya ini yang menangkap bola keajaiban. Kayaknya nggak ada. Ya, bulan ini keluar itu di Gramedia itu, yang itu. Kenapa suka itu? Ya karena di sini melatih kesabaran. Lindung itu kayaknya orangnya penyabar deh, nggak kayak ini berontak. Anak langit tuh orangnya berontak. Kalau ini penyabar. Kalau ini masih lugu nih. Di kampung masih lugu banget kalau yang kuning. Ngebola. Yang kuning tuh belum ada saya ya. Belum dikirim. Saya paling baca 2 itu yang sudah ada sama saya filenya, yang Bola Langit sama Lindung. Ya, baru 2 ya. Kalau ini belum ya? Belum, ini belum. Masa kecil susah juga mau main, suruh jaga adik. Makanya adik baru lahir sebulan saya cubit. Aku cubit pakai ujung sampai berdarah, saya puter-puter tuh ayunan kayak kata biung saya. Aduh kok nangis kan itu ibu saya pemberontakan itu ya karena suruh jaga adik. Ibu saya biung saya lagi nyatain, saya kabur. Saya kabur ceritanya main ngebolang lah, main duit-duitan, pokoknya main bikin kemah-kemahan gitu ya. Aku ceritain di belanja, berniaga gitu, masa-masa kecil gitu. Abis itu, nanti abis kita ngebolang yuk, cari ikan gitu. Ya, saya nggak bisa, harus jagain adik saya. Abis itu dimarahin. Dari mana aja sih ceritanya? Saya lagi nyuci kok pergi gitu. Ya saya kan pengen main sama teman-teman biung gitu, udah gitu. Dan nih saya mau jemur padi, jagain ya. Saya sedih, kan mau ngebolang kan hal yang seru ya. Aduh gimana ya, padahal saya pengen udah janji gitu. Udah gitu, pertama emang saya animisme sebelum zuhur ya gitu. Yuk kita pulang sholat ya. Kalau saya sih nggak sholat, orang tua saya kan animisme. Kamu mau belajar gitu, sama si Darmin apa siapa gitu bro. Mau banget. Akhirnya malam saya pun ikut belajar. Orang tua saya sih bukannya kalau ngaji, bukannya karena kamu daripada di rumah pada berantem sono ngaji gitu, istilahnya gitu, bukan karena nggak taunya pas kalau sudah dewasanya malah jadi bertentangan sama keyakinan beliau. Justru hidayah datang dari luar bukan dari dalam rumah. Iya. Mel, kita tayangin itu Mel. Ya, kita ada beberapa clipping soal nama Asia. Kita mulai dari mana Bang John? Video dulu kali ya. Video dulu, boleh. Mas Bayu, boleh diputar videonya? Gurindam Kalbu, karya Masya Firdaus. Barang siapa jadi orang kufur, mendapat siksa dalam kubur. Bila engkau selalu bersyukur, hidup susah terasa makmur. Bila suka berbuat takabur, bagai melihat tetapi kabur. Jangan suka menimbun maksiat, hati berkarat jadi terlaknat.
siapa yang berbuat gaduh, kemana pergi banyak musuh. Barang siapa yang suka selingkuh, keluarga dibina mudah runtuh. Jika jadi anak jangan lalai, bila lalai hasilnya terbengkalai. Jadi anak jangan durhaka, jika durhaka Allah murka. Jika bicara jangan ngabur, bila ngabur hasilnya ngelantur. Bila hidup senantiasa sabar, dekat pada Maha Besar. Jika ingin cinta sejati, cintai dirinya setulus hati. Wah, Ini gurindam beneran ya. Saya kira judulnya gurindam doang, tapi ini bentuknya gurindam ya. Belajar dari Ya, mana? di Perluas tuh. Pak. Aku itu muri terbanyak itu Gurindam ASEAN. Dapat muri penulis terbanyak. Oh, rekor muri. Iya, rekor muri. itu Penulis. dibuat dalam rangka itu. Iya. Jadi Ada rekor muri berapa yang gurindam? bersama ada berapa ya? Penulisnya ada 1000. Waktu itu 1000 deh, 1000 lebih. Rekor muri yang terbanyak udah dapet 3 kemarin. Itu apa? Akrostik itu dari Dede Leon. Terus yang kedua syair internasional juga Perluas. Jadi 3. Masa dapat rekor muri atas penulisan Iya. gurindam tadi? 3 ya udah 3. Oh, luar biasa ya, udah dapat rekor muri nih, Wah, Mas. tahun Iya. berapa itu, Kak? 2 tahun yang lalu sama tahun kemarin akhir tahun teh nggak lama dari acara itu, besoknya acara itu yang syair internasional. Nggak lama setelah acara apa itu? Yang di satu panel kemarin yang apa ya? Yang Isa puisi ya? esai. Puisi Puisi Isa esai. ya? Yang di tim. Mbak Marsha datang itu? Datang. Oh, saya nggak Ya perhatikan. ampun, luar biasa. Nggak ngomong-ngomong, kita juga belum kenal ya. Nah, terus Oke. satu lagi. Heeh. Yang itu, Mel, apa namanya, clippingan ya? Iya, boleh Mas Bayu kita tampilkan clippingan beritanya. Wah, ini sebetulnya kutipan puisinya ya, Terkoyak Tubuh Semesta, puisi Masya Firdaus. Boleh dong cerita sedikit, Kak Masya, soal puisinya ini? Yang terkoyak ya. Aduh. Oh, kalau nggak lihat ada di HP sih ya. Nggak usah dibacain, Nggak itu apa-apa, ceritanya ini soal aja. apa. Nanti kan baca puisinya kita simpan buat di akhir. Adanya di HP bukan di buku, Nggak. jadi harus buka dulu. Nggak apa-apa. Kenapa nulis itu? Apa artinya terkoyak itu? Ya, kayak terkoyak tubuh semesta, kayak kita benar-benar terkoyak kan. Dapat judul dari mana? Itu bagus sekali loh judulnya, sangat metafor ya. Itu dari bimbingan dari ini Askolani dari orang Rio, guru orang Rio. Dia baca tahun berapa ya, kalau nggak salah 2018 apa gitu, mantan duta baca. Jadi sekarang udah mengikut, jadi sampai seluruh Indonesia udah banyak cabang tuh AIS, kelas AIS Askolani. Kelasnya online atau dia datang? Online, iya online. Yang offline baru di itu yang jenis reading kemarin, kalau itu online. Genus writing itu siapa pembimbingnya? Ini apa, Coach Lutfi orang Jepara. Bayar berapa itu? Jadi awal pertama regulernya 800, terus yang kedua premium apa ya? 1.500.000, terus yang kualitas novel biasa 4 juta. Yang apalagi tuh ya?
Yang tantangan itu kan bayar juga 4 juta. Yang 11 orang jadi jadi penulis 33 jam. Itu bayar juga karena untuk bayar itu hotelnya kan kelas-kelasnya pada di hotel jalan. Oh, keren ya. Wah, luar biasa nih ya, Kak Masya, untuk kecintaannya pada dunia tulis-menulis tuh dedikasi sampai segitunya untuk belajar ya. Kalau sampai sekarang Kak Masya udah merasa jadi seorang penulis belum? belum 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 terkenal kayak orang masih itulah masih pemula bilang masih pemula. Ya sama lah kita nggak terkenal, saya juga nggak terkenal. Nggak Bahkan sama, Bang bukunya- John. Abang John nggak punya 8 buku dan belum masuk Iya, mutu. iya, 8 buku belum punya itu. Baru berapa ya? Baru 4 lah ya. Iya. Tapi kalau 4 berkualitas sih nggak apa-apa kata guru aku, yang kuantitas yang dikejar, yang penting sedikit tapi berkualitas katanya. Karena Oh enggak, kualitas itu tertarik. relatif ya. Kalau kita menilai sendiri ya berkualitas, orang lain bilang ini buku apa ini kan gitu. Itu Ada relatif. penikmatnya sendiri ya. Ya, itu debatable ya. Debatable itu. Kak Masya, Kadang-kadang jadi kan- sekarang punya stok karya yang belum diluncurkan dan belum diterbitkan ada berapa banyak Kak Masya? Saya ada 2 puisi di kelas elipsis tuh kemarin masih dalam editing. Berarti udah mau keluar tuh ya? Belum masih edit aja, ntar dulu belum. Tapi kalau saya lihat puisinya Mbak Masya itu dahsyat ya tadi, kayak Gurindam itu bagus menurut saya. Hebat itu. Puisinya baik ya. Kalau bukunya yang lain saya belum baca tamat ya. Kan kalau puisi tidak tamat. Oke, Amel, kita minta Mbak Masya baca puisi. Boleh. Ada yang Amel tanya lagi? Sebetulnya aku masih penasaran sih, Kak Masya lebih senang nulis apa? Puisi atau nulis novel atau ada bentuk Novel kan karya ya. tulis lain yang Novel. masih pengen dicoba? Novel. Saya tapi pengen coba semua sih ya, pakai cerpen juga pengen. Sekarang lagi privat ke itu UDTH, lagi privat. Pengen cerpen banget. Kak Masya tuh ini ya semangat belajarnya itu tinggi ya. Pengen bisa semuanya, pengen punya talenta, tapi ya begitulah keadaannya belum memadai. Tapi Terus kalau udah hebat misalnya Mbak Masya itu belajar melihat cerpen orang misalnya, lalu tulis cerpen sendiri tanpa privat, itu bisa nggak kira-kira? Tapi kemarin cerpen-cerpen banyak juga kan yang ikut sama si publishing. Udah berapa buku di situ, ada banyak nih soalnya. Tuh buku-buku saya tuh sengaja tadi. Wah, banyak itu ya, numpuk. Ini banyak yang dari si publishing sama Kanggolagong nih, Pak Kanggolagong Pak. Kemarin klasik. Banyak dari Kanggolagong. Saya melihat yang dari satu direktori pena. penulis tuh. Iya, di belakangnya juga ada direktori. Iya. Jadi kita masih menantikan karya-karya Kak Masya nih ya, masih banyak yang belum keluar ya. Termasuk yang menembus batas itu ya. Iya. Oke. Boleh dong Kak Masya sebagai penutup di obrolan kita mendengar Kak Masya baca satu puisi karya Kak Masya sendiri, teman-teman satu pena yang menyaksikan. Silakan. Ya, terbaca puisi dulu ya, ntar habis ini selesai. Ya. Badai menyapu adat ya. Badai menyapu adat, karya Masya Firdaus. Badai menyapu adat anak remaja yang tak lanjut sekolah. Terdampar di gang sempit, di dapur rumah tangga, di pinggiran jalan menjadi pedagang kaki lima. Gelap kehidupan tanpa cahaya ilmu, saling menyalahkan dalam adu mulut, lumpuh imajinasi, duduk menekuk menerima takdir,
bahkan menerima perjodohan dini. Malang rapuh jiwa, tak siap raga, terjebak di ambang kehancuran. Ada yang selamat, ada yang karam. Perahu kehidupan yang menyelamatkan diri sendiri, tertatih-tatih pergi, yang tetap bersama hidup bahagia. Mereka itulah yang berpelampung buku, tak tenggelam atau terdampar pada kesesatan. Jakarta, 18 Juni 2021. Luar Baca Mas biasa. debat-debat. Keren, Kamasya. Sosok perempuan yang selalu haus untuk belajar, yang selalu ingin menumpahkan ide-ide di kepalanya. Sukses terus buat Kamasya. Aku kagum dengan Kamasya, dengan formula hidupnya di perjalanan hidup yang mungkin sudah bisa dituangkan dalam karya-karya yang luar biasa, yang bahkan aku dan Abang Jon aja belum bisa nih untuk mengunggulinya nih, Abang Jon ya. Iya, betul. Kita tunggu lagi karya-karya selanjutnya dari seorang Marsha Firdaus. Kak Marsha orang yang hebat dan aku kagum sama Kak Marsha. Akhir kata, mudah-mudahan dari sahabat Satu Pena ada banyak hal yang bisa diambil dari episode dan cerita kita pada kali ini, dan kita jumpa lagi di Ngobrol Bareng Penulis edisi lainnya dengan penulis-penulis dan mereka yang menghasilkan karya dari buah pikiran mereka, tentu dengan cerita-cerita yang menarik dari setiap perjalanan hidupnya. Akhir kata, sampai jumpa, salam sehat dan sukses selalu, sampai jumpa.